hari ini bawakan judulnya tentang ketakutan, ya, living in fear, living in fear. Nah, bagaimana kira-kira sikap kita sebagai orang percaya kalau kita berhadapan dengan rasa takut, gitu ya, rasa takut. Terutama ada banyak rasa takut di muka bumi ini. Nah, ketakutan itu adalah bagian dari hidup kita. Ada banyak ketakutan. Apa yang saudara takutkan? Saudara takut apa? Mungkin di sini ada yang takut laba-laba, ya. Kecoa terbang itu paling menyeramkan, gitu ya. Itu bisa mengubah laki-laki perkasa jadi penakut, gitu ya. Ya. Dan dari yang mungkin ya remeh tapi takut, mungkin di sini ada yang takut soal 2023 masa depan akan seperti apa. Yang mau saya bahas ketakutan yang banyak dihadapi oleh generasi sekarang, yaitu FOMO dan FOBO. Nah, ini bukan istilah asing, FOMO dan FOBO, tapi mungkin juga ada yang merasa gini, oh itu bukan masalah saya bukan generasi sekarang gitu ya. Generasi saya udah lewat ya, kami dulu takut perang, takut kemiskinan, sekarang puji Tuhan lebih baik. Tapi FOMO dan FOBO ini kayaknya bukan ketakutan. Jadi kalaupun Bapak Ibu sudah nggak punya ketakutan sama FOMO dan FOBO, it's okay, tapi mungkin bisa bantu generasi ke bawahnya. Karena ini yang mereka takutkan. Dan kalaupun ini bukan ketakutan utama kita, tapi still kadang-kadang ini menghantui kita di belakang. Ya, FOMO dan FOBO. Nah, apa itu FOMO dan FOBO? FOMO itu, ini saya kutip dari sebuah buku dari Patrick McGuinness. Dia orang pertama yang menciptakan istilah FOMO itu. Dan FOBO ini juga dia yang bikin. Dia bilang gini, ini FOMO nih, the fear of missing out. Takut ketinggalan, kayak gitu ya. Dia bilang ini, bahwa itu seperti apa? Rasa cemas yang tidak diinginkan, ya, yang timbul karena persepsi ya, pandangan orang terhadap pengalaman orang lain. Jadi dia ngeliat orang lain ngalamin sesuatu, dia takut. Pengalaman orang yang tampaknya menurut dia lebih memuaskan, lebih happy, lebih seneng, lebih oke daripada dirinya sendiri. Ya, mereka kok bahagia ya, kok mereka ikutan itu ya, kok jadi bagus ya, kok saya enggak gitu ya. Dan biasanya terutama lewat terpaan media sosial. Jadi kalau saya disebut media sosial itu kata kunci generasi sekarang. Kita hidup semua dari situ. Nah, kalau yang mungkin udah lebih tua, gak apa-apa, mungkin gak sekencang itu. Tapi mungkin juga ada yang suka scrolling media sosial, lihat, oh lah ini apaan. Nah, ini bisa jadi masalahnya. Atau yang kedua katanya tekanan sosial. Jadi bukan karena kita lihat media sosial aja, tapi karena tekanan sosial sekeliling kita menekan kita yang datang dari perasaan akan tertinggal sesuatu peristiwa. Aduh, saya ketinggalan, semuanya udah ngapain, saya kok belum, gitu istilahnya. Atau tersisih dari pengalaman kolektif yang positif atau berkesan. Gini, semuanya mengalami, happy, kok kamu gak ikutan gitu kan? Kok kamu gak di situ? Kok kamu nggak ngalamin? Sederhananya katanya zaman sekarang anak suka semuanya ikut nonton konser misalkan. Ya, Westlife. Oh, itu zaman saya. Itu zaman saya ya. Terus ya itu lama banget ya. Ya ada yang Blackpink mau ke Singapura gitu. Wah, semua anak gue lu ikutan enggak? Ya, gua enggak. Wah, kayak aduh ketinggalan gitu kayaknya. Gitu. Lalu bukan kita yang panik, dia panik, dia merengek sama kita, beliin tiket. Jangan itu anak-anak kita, ponakan kita, jawab beliin tiketnya dong. Masa semuanya pergi, aku enggak, ngomongnya gitu kan. Semua, nah kita kan semua. Jadi semua penduduk bumi ada di situ, gitu kan ya. Kita kan suka ngomongnya gitu, semuanya gitu ya. Ya gitu. Padahal cuma teman-teman dia aja. Nah, bagi kita kedengarannya remeh, tapi nggak tahu apakah mungkin teman-teman yang milenial juga mungkin mengalami gini. Semuanya udah menikah misalkan gitu. Kok saya belum? Kok saya ketinggalan gitu ya. Nah, katanya akibat FOMO ini kalau kita masa ketinggalan, masa kayak semuanya udah kita belum, ada beberapa akibatnya. Pertama, dan mungkin FOMO-nya Bapak Ibu sudah tidak perlu, mungkin gak terlalu mikir, tapi efeknya itu loh yang sehari-hari kita alami. Apa? Iri. Ya. Kita iri atau menginginkan apa yang orang lain punya. Kalau dia punya saya enggak. Rentan meratakan kelompok. Ya. Kita jadinya rentan, gampang ditakut-takutin, gampang merasa kayaknya orang lain udah kok kita belum gitu. Tekanan kelompok tuh itu maksudnya ya. Terus anxiety and secure, oh itu dua kata kunci generasi ini. Cemas, anxiety, ya, rasa insecure, rasa nggak aman, takut semuanya itu. Bertindak tanpa berpikir panjang, akhirnya kalau kita beli apa-apa cuma karena apa? Saya pengen beli, saya pengen punya, yang penting gue punya dulu. Ya enggak impulsif kayak gitu. Terus kehilangan prioritas. Kita nggak tahu mana yang penting karena tujuan kita akhirnya cuma untuk mengikuti arus aja. Nah, gimana menghadapi ini? Nah, saya mau ajak Bapak Ibu untuk baca di satu bagian Alkitab di Roma 5. Roma 5. Ini sepertinya kalau nanti dibaca tidak ada hubungannya sama rasa takut. Ya. Tapi kalau semuanya punya gimana? Nah, ayat ini bukan mau menjawab pertanyaan
yang remeh itu sebenarnya. Pertanyaan itu remeh. Tapi dia mau menjawab pertanyaan paling penting yang kita perlukan. Oke, Roma 5, 1-2, lalu seterusnya ke bawah sampai 10. Saya akan bacakan. Sebab itu kita yang dibenarkan, ini kata Paulus kepada jemaat di Roma. Karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi Paulus bilang jemaat di Roma dan juga kepada jemaat di Home Church, karena berita ini sampai ke tangan kita hari ini, kita yang dibenarkan karena iman. Kita meyakini bahwa kita semua diterima Tuhan bukan karena kita orang baik, bukan karena apa yang kita punya, tapi karena kita beriman sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan. Nah, saudara dibenarkan, kita dapat damai sejahtera. Nah, katanya, damai sejahtera. Kita bisa mengalami damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, digambarkan bahwa manusia sama Tuhan itu berperang sebenarnya. Kita tuh musuhan sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kasih perintah kita gak mau. Kalau di Indonesia ada satu daerah yang tidak mau turut sama pemerintah Indonesia, maka disebut sebagai provinsi pemberontak atau wilayah pemberontak. Dan dia berperang sama negara Indonesia, sama pemerintah yang berdaulat. Kita seperti itu. Waktu kita bilang, gimana saya, suka-suka saya, perintah Tuhan saya gak mau nurut. Maka secara tidak langsung kita pemberontak, kita melawan kepada Tuhan. Kita musuh sama Tuhan. Tapi Tuhan lewat anaknya Yesus Kristus memperdamaikan dua belah pihak ini. Tuhan jadinya mau berdamai dan kita bisa berdamai sama Tuhan. Dan bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan yang baik sama kita. Dan di dalam kasih karunia inilah katanya kita punya pengharapan dan bisa bermegah tuh gini. Bisa yes gitu ya. Ada bukan sombong tapi kayak gini, udah rasa sesuatu yang luar biasa menyenangkan berada dalam damai sejahtera itu. Lalu di ayat 3-5 dia bilang seperti ini. Dan bukan hanya itu saja, tapi gak cuma itu. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan katanya. Ya. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Happy-happy, iya kita happy sama semua yang kita terima dari Tuhan, tapi bahkan kalau di bumi ini saat ini kita mengalami kesengsaraan, it's okay. Gak masalah, dalam hal itu pun saudara-saudara masih bisa merasakan sukacita di dalam Tuhan, damai sejahtera di dalam Tuhan. Lalu ayat 6 ini. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, Paulus mau bilang gini, ini yang penting yang dia mau tanya. Tuhan itu mau mati untuk kita orang durhaka. Dia bilang gini, kalau ada orang, dan untuk orang benar, orang tuh mungkin masih gak mau mati. Kenapa? Orang benar tuh nyebelin. Dunia gak suka sama orang benar, karena mengganggu hidup mereka yang berdosa. Dia bicara siapa? Tentang Yesus ini, bahwa dia orang benar. Untuk orang baik, kata Paulus, mungkin ada yang mau mati. Tapi untuk orang durhaka gimana kabarnya? Itu pertanyaannya. Gitu kan. Orang benar, orang gak mau tuh. Ya wajar, karena dia begitu tinggi kita kayaknya aduh gak bisa. Orang baik, diturunin standarnya sama Paulus, orang baik mungkin ada yang mau mati. Gimana dengan orang durhaka? Gak ada. Gak ada yang layak mati untuk orang durhaka. Tetapi apa? Tetapi waktu kamu kita masih berdosa, Tuhan mau mati buat kita. Lalu ayat 9-10. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru tuh, musuh-musuhan, masih gak mau taat sama Tuhan, tapi diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang, yang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah, ini apa hubungannya sama FOMO tadi? Ketakutan kita akan kehilangan apa yang dunia tawarkan, itu dapat dikalahkan gimana caranya? Dengan mengingat apa yang telah Tuhan anugerahkan lewat Kristus Yesus itu. Kalau saudara rasa gini, saya kayaknya kehilangan, terutama gini, mungkin nggak tahu apakah ada teman-teman di sini yang ngasih gini, kayaknya saya terlambat deh. Udah terlambat. Ya, masa muda saya udah hilang. Ya, dulu saya pernah bikin keputusan dan itu salah dan kayaknya saya nggak ada waktu lagi untuk perbaikinya. Makanya semua orang udah maju, saya cuma tinggal di belakang. Sekarang saya kayaknya ya cuma bisa menikmati konsekuensi dari apa yang saya bikin dulu yang salah, yang saya kehilangan itu, missing itu. Maka saudara, penghiburan kita adalah gini, ya itu mungkin hilang. Tapi kasih karunia Tuhan
anugerah Tuhan, perkenanan Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, itu gak pernah missing gitu. Gak kelewat. Gak gini, Tuhan mau ngasih, aduh sorry ya telat sih. Gitu. Enggak. Dia tetap kasih, makanya dibilangnya apa? Kasih apa, anugerahnya selalu baru setiap pagi. Gitu. Dan memang saya gak bisa bilang kalau gitu gantinya apa, buat apa yang saya ngilang. Saya gak bisa bilang ada gantinya, ya hilang-hilang aja. Missing ya missing aja. Saya yakin gak ada yang perlu kita sesali. Terutama keputusan kita mengikut Yesus. Gak ada. Gak ada gitu. You don't miss a thing, saudara-saudara gitu ya. Nah, tidak ada yang, tapi gini, kalau bilang, oh kalau gitu hidupnya santai-santai aja ya. Gak usah ngapa-ngapain. Gak ada yang salah sepenuhnya dengan mengikuti perkembangan, saudara belajar hal-hal baru, mencoba hal-hal yang kekinian, mengikuti perkembangan zaman, teknologi apalagi, karena itu tuntutan pekerjaan saudara. Ya. Gak ada yang salah dengan sepenuhnya dengan itu. Tapi jangan taruh harapan di sana. Jangan taruh harapan di sana. Saya cuma mau menaruh satu ayat ini supaya saudara ingat juga bahwa kata pengkhotbah, ya katanya Salomo yang menulis ini yang udah menikmati semua yang ada pada zaman itu, dia bilang apa? Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Jadi kalau hari ini saudara cuma punya segenggam ketenangan, puji Tuhan, bilang terima kasih, saya bisa tenang hari ini. Ya, hati-hati dengan mencoba memegang segala sesuatu di tangan kita, tapi pada akhirnya cuma bilang, itu usaha menjaring angin pada akhirnya. Saran praktisnya apa? Yang pertama, reduce scrolling, enjoy living. Kadang-kadang harus agak berhenti tuh ngeliat media sosial, ya stalking hidup orang-orang yang kayaknya emang jauh ya dari kita gitu ya. Kadang-kadang saudara harus menghentikan itu dan lihat dan nikmati apa yang saudara punya hari ini gitu ya. Praktekkan hitung berkat dan ucapkan syukur setiap hari. Hitung berkat. Tadi bagus deh, puji Tuhan anak-anak sehat. Orang tua masih ada, masih sehat, pekerjaan masih ada, puji Tuhan. Kadang kita perlu hitung itu. Lalu tidak selalu harus punya yang baru, tapi tingkatkan yang sudah ada. Gak perlu ganti bisnis kadang-kadang. Kata orang Sunda, dilekenin gitu ya. Tekunin aja. Gitu, ya. Cuma jualan ini tapi ditekunin, berhasil. Gitu. Terus yang terakhir, ajukan pertanyaan ini. Apa yang akan saya rugi bila ketinggalan dan apa yang saya korbankan jika mengejar ketinggalan itu? Kadang-kadang kita selalu mikir, gue rugi sesuatu karena gue gak kejar. Oke, tapi kamu mesti mikir juga apa yang kamu rugi kalau kamu kejar itu. Kita suka lupa yang itu. Oke, FOMO ini obatnya apa? Resting in the grace of God. Itu obatnya. Ya, the cure for FOMO is resting in the grace of God. Gimana dengan FOBO? Nah, FOBO ini lebih baru katanya. The fear of better option. Bahwa ketakutannya muncul apa? Dorongan yang diakibatkan oleh rasa cemas tanya untuk menunggu sesuatu yang lebih baik. Berdasarkan persepsi bahwa mungkin ada alternatif yang atau pilihan lain yang lebih menguntungkan. Yang keduanya saya nggak akan baca. Karena katanya orang yang seperti ini kelakuannya nyebelin banget. Itu yang bikin orang jadi perilakunya jelek banget. Kenapa? Saudara pernah, saya yakin semua orang ini pernah ngalamin begini. Apakah saya harus ambil hari ini atau besok? Takutnya besok ada pilihan lebih bagus. Orang suka mikir gitu kan. Sekarang atau gimana? Ya. Dan kenapa ini nyebelin kemudian? Jadi bikin orang-orang susah. Kenapa ini berbahaya? Akibat FOBO adalah orang jadi susah komitmen. Gitu. Ayo sama yang ini. Misalkan jadian, pacaran, ya, ragu. Kenapa? Jangan-jangan ada yang lain. Gitu kan. Ya, jangan-jangan ada yang lain. Takutnya gitu, suka nunda-nunda keputusan dan kayaknya semua orang di sini pernah ngalamin ketemu orang yang susah ambil keputusan, betapa mereka sangat menyebalkan akhirnya. Takut ngambil risiko, akhirnya membebani atau bahkan menyakiti orang lain demi pilihan yang lebih baik. Ya. Yang setia dia buang demi sesuatu yang kayaknya masih belum mungkin gitu, atau yang dia ambil. Orang masa nih, padahal sekian lama kita bareng-bareng, misalkan pekerjaan, bisnis, rekanan partner, pasangan bahkan kadang-kadang. Ya. Lalu apalagi dihantui penyesalan. Ada yang dihantui penyesalan di sini? Kudunya gini ya, seharusnya dulu gue gini ya. Penyesalan sama juga, berubah juga tuh. Makanya FOMO sama FOBO suka kadang bareng-bareng tuh. Sulit bersyukur atau mencintai apa yang kita punya dan di mulut yang saya pikir berbahaya. Di mulut kita mempercayai Tuhan memberikan apa yang terbaik, tapi pada prakteknya kita mempertanyakan pemberian Tuhan. Nah, kenapa begini? Ini satu keadaan yang saya yakin semua nggak perlu pakai riset ngerti ini. Kita terbatas. Keterbatasan kita sebagai manusia itu nggak memungkinkan kita tahu segala sesuatunya. Kita nggak bisa tahu semua keputusan, semua akibat dari setiap hasil keputusan kita.
Jadi maksudnya kalau kita makin pikirin segala sesuatunya, nggak nyampe Bapak Ibu. Nggak akan nyampe. Otak kita habis mikirin itu doang gitu. Nanti kalau ini gimana ya, kalau pakai ini gimana. Kita tuh kadang cuma bisa mikir selangkah demi selangkah aja. Nah FOBO ini nanti kemudian kalau kita terusin, itu bisa bermutasi, namanya jadi FODA. Fear of doing anything, akhirnya nggak mau gerak gitu. Udahlah diem aja, mati di tempat kayak gitu. Saking takutnya bergerak, jadinya nggak lakuin apa-apa. Ketemu anak-anak muda zaman sekarang yang kayak gitu, antar nggak tahu, siapa tahu ini, siapa tahu itu, semua dicoba akhirnya gitu. Tapi akhirnya atau saking takutnya nggak mau ambil keputusan, pengennya freelance terus, misalkan gitu. Bukan berarti freelance jelek, enggak. Cuma kadang-kadang itu di belakangnya apa? Ketakutan. Saya takut berkomitmen gitu. Nanti takutnya ada tempat lain buka gimana? Ya udah dia muter terus, tapi akhirnya nggak ngapa-ngapain. Mazmur 37 ayat 23 sampai 26 bilang ini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya, gitu. Berkenan kepadanya karena apa? Karena perkenanan dia, bukan karena saudara baik juga. Nah, kalau saudara berkenan, karena Tuhan berkenan kepada saudara, saudara mau hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi gitu caranya, ya. Apabila ia jatuh, tanya. So jangan bilang orang Kristen nggak mungkin jatuh. Orang Kristen mungkin sekali jatuh. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Ya, bisa bangkit lagi. Ya. Kenapa? Karena dia kuat, tabah, tough gitu ya. Enggak, sebab Tuhan dia menopang tangannya. Lalu penulisnya, setahu saya Daud, maaf saya lupa ini. Dia bilang, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Soalnya bicara pengalaman. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Kita mungkin suka khawatir, nanti anak saya gimana? Bapak Ibu Saudara, Tuhan bilang apa? Tuhan pelihara. Orang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Maksudnya gini, bukan berarti mereka gak mungkin gagal, gak mungkin bangkrut, gak mungkin ditipu orang, enggak. Minta-minta roti pada zaman itu gini, bahkan kebutuhan paling dasar aja dia gak bisa cukupin. Enggak akan sampai begitu, katanya. Gak akan sampai begitu. Tiap hari orang benar ini, ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Itu janji Tuhan. Nah, Ulangan 29 ayat 29 juga bilang seperti ini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Musa ngomong ini sama bangsa Israel. Hal-hal tersembunyi yang kita nggak tahu itu yang punya Tuhan. Tuhan yang tahu. Kamu nggak akan pernah tahu. Terus gimana Musa? Bagian kita adalah mengerjakan apa yang telah dinyatakan bagi kita. Yaitu apa? Firman Tuhan ini. Kerjakan. Untuk selama-lamanya ini bagian kita. Itu yang perlu kita kerjakan. So what you can do about it? Ya, cepat aja. Pertama kalau sudah bingung bikin keputusan, ini langkah sederhananya. Word, ask, seek, act ya. Cari firman Tuhan dulu. Apakah keputusan saudara bertentangan sama firman Tuhan atau sejalan sama firman Tuhan? Di firman Tuhan nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Prinsip-prinsipnya aja. Kalau nggak ada yang melanggar, oke. Jalan aja. Lalu ask, tanya apa? Minta hikmat sama Tuhan. Ask for wisdom. Tuhan kasih saya hikmat untuk ambil keputusan. Seek, cari orang-orang yang punya hikmat, yang punya pengalaman. Yang mau bisnis, saya tanya sama orang bisnis. Ya. Jangan tanya sama orang yang bukan businessman gitu. Ya wajarnya gitu kan, baca buku, cari ilmu, dan bertindaklah. Kalau salah gimana? Tuhan akan tolong nanti, jangan takut. Gitu. Berempati dan ingat bahwa dunia tidak berputar di sekeliling kita. Ingat, ambil keputusan, orang-orang menantinya. Dan mungkin saat ini saudara sudah ambilnya. Jangan tunda-tunda lagi. Jangan sampai penantian kita akan pilihan yang lebih baik menghalangi kita untuk bertumbuh, untuk menjadi lebih baik, atau mengabaikan apa yang ada sekarang. Ya. Mau yang lebih baik, oke, tapi jangan cuma nunggu, do something. Ya, do something. Dan terakhir, ingatlah bahwa iman tidak diperlukan bila segalanya dapat diketahui dan dilihat. Gak butuh iman Bapak Ibu Saudara, kalau semuanya kita tahu. Ya. The cure for FOBO is trusting the providence of God. Ya, percayalah pada pemeliharaan Tuhan. Tuhan tahu. Percaya pada Tuhan yang terbaik. Gagal jangan khawatir, Tuhan pasti ada Tuhan. Kegagalan saudara tidak mendefinisikan hidup saudara. Dan kalau saudara berhasil, jangan sombong. Ya,
Masih ada yang Tuhan punya yang lebih baik daripada itu.